Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ingin juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang. Ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Adik aku lagi labil, Mus. Dia butuh support dari aku. Kamu sabar ya. Lo dapat dari mana? Tapi Rel, Fitri udah janji sama bulenya kalau dia nggak boleh ketemu sama lo. Yang janji nggak mau ketemu kan dia, bukan gue. Jadi kalau gue boleh dong ketemu sama dia. Fatan ya? Farah, kok kamu bisa ada di sini? Diem dulu. Nanti malam aku jelasin ya. Fit, kalau adiknya Firman itu, siapa jenenge? Aldo, kenapa bule? Ketoke wonge soleh ya, ganteng lagi. Kenapa kamu nggak sama dia aja? Oke, kamu bicara nggak sama papi? Nggak apa-apa, papi udah nggak marah kok. Bentar ya. Keila, apa kabar sayang? Nggak tahan ya hidup kayak gini. Ya udah kalau nggak tahan, balik aja sana ke rumah papi kamu. Iya, kuat. Aja ya. Rel, sana yuk. Kayaknya ikannya seger-seger. Fatan, Fitri. Fat, biar aku yang bawain aja. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Udah, sini aku yang bawa. Masa anak cowok bawa belanjaan sih? Oke, Mami kangen banget sama kamu. Gimana, kamu sehat kan? Kandungan kamu baik-baik aja? Alhamdulillah baik, Komi. Yaudah. Oke. Emangnya si Aldo tuh nggak jemput kamu di bandara? Enggak, Mi. Tapi aku bisa ngerti kok. Mungkin Aldo marah banget sama aku. Dengar ya, Kay. Kalau Aldo nggak jemput kamu di rumah ini, ya udah, kamu nggak usah ke sana. Kamu tinggal di rumah ini aja. Mami mau ngapain? Udah, kamu diam aja. Halo, Mama Aldo. Saya mau ngasih kabar. Kayla udah ada di sini loh. Nanti minta tolong ya Aldo jemput ke sini. Maaf ya Bu Lia, tapi yang saya inginkan Kayla kembali atas kemauannya sendiri.
Kalau Kayla memang mau pulang, ya pulang aja. Kenapa harus dijemput Aldo? Ibu ini gimana sih? Aldo itu kan suaminya Kayla. Tapi Kayla kabur, kan bukan disuruh suaminya, Bu. Siapa, Ma? Maminya Kayla. Mi, saya ingin Mami tahu, Kayla itu pergi udah sangat salah, Mi. Tapi kalau dia mau pulang, saya terima karena dia istri saya dan ibu dari anak saya nanti. Tapi Mi, jangan harap ya, saya akan menjemput Kayla di sana. Aldo, kamu kenapa sih? Kamu kok tega banget ngomong kayak gitu? Mi, masalahnya bukan saya menjemput Kayla, tapi dia kan pergi dengan kemauannya sendiri. Saya juga ingin dia pulang dengan kemauannya sendiri juga, Mi. Aldo, Mama bangga sekali sama kamu. Ma, saya melakukan ini bukan karena saya ingin membuat Mama bangga, tapi saya ingin menghilangkan sifat kekanak-kanakannya Kayla, dan ini pelajaran buat dia, supaya dia lebih dewasa lagi, Ma. Nggak boleh nyontek. Susah banget, Fit. Kok kamu rapi sih? Ribut ah. Ya, kasihan ya. Sekolah jauh-jauh S2 ke luar negeri. Cuman disuruh ngupas kentang. Masih mending ini daripada ngupas bawang. Tapi kuliah kamu gimana? Jangan sampai putus ya. Aku boleh kok sama Bule tetap kuliah. Semalam aku udah ngomongin sama dia. Bule malah seneng kalau aku tetap mau maju. Wah, kita bisa berdua-duaan dong. Kalau aku ngantar kamu ke kampus. Fit, aku senang deh. Sampai sekarang kita terus bersama. Iya, Rel. Tapi kamu juga masih sabar ya. Buat ngeluluhin hatinya Bule aku. Karena itu nggak gampang. Sama aja kayak kita waktu itu nunggu restu dari orang tua kamu. Bu Amis. Kamu juga bau ikan. Awas kalau deket-deket. Kamu beneran gak jadi berangkatan? Besok aja deh, Mos. Aku belum rela ninggalin kamu. Tapi kalau urusan keluarga kamu itu lebih penting, kamu harus kesana dong. Enggak. Belum. Aku udah kangen sama kamu. Jadi gimana nih? Pulang aja ya. Ya ampun, Tan. Hidup kamu tuh bener-bener penuh kejutan ya. Rencana yang udah mateng dan di depan mata kayak gini aja bisa berubah dalam sekejap kayak gini. Iya, kamu harus siap aja, Mos. Soalnya aku emang orangnya spontan kayak gini. Pulang aja ya, sayang. Mami tenang aja ya. Pasti Kak Farel bahagia kok sama Fitri. Kay, kamu apa kabar? Kakak kangen tahu sama kamu. Jangan kabur-kabur lagi ya sayang. Kasihan suami kamu. Sehat, Kay? Agak kurang sehat sih, tapi nggak apa-apa kok. Mi, kok sedih sih, Mi? Kayla kan sudah ada di sini. Mami tuh pengen banget ketemu sama Farel. Mami kangen banget. Mami gak ngerti nasib dia tuh sekarang gimana. Mi, Farel itu kan sudah semakin dekat sama Fitri. Ya dia pasti baik-baik aja lah, Mi. Lagian, apa yang Mami sedihin sih, Mi? Ya perasaan Mami tuh gak tenang. Sekarang dia itu setiap hari jaga warteg. Mana lagi katanya rumahnya sangat sederhana banget. Hebat banget ya Farel. Sampai dia tuh rela ngelakuin itu semua untuk Fitri. Dari dulu kan gitu, Mai. Cintanya Farel tuh memang kuat. Dia aja lebih memilih tinggal di kos supaya bisa dekat sama Fitri.
anterin Mami ke sana yuk. Kita nyamar aja biar nggak ketahuan. Gini aja, Mi. Besok biar saya sama Maya aja yang ke sana. Mami nggak usah ikut. Soalnya soal susup menyusup, saya sama Maya jagonya. Iya, Mi. Mau nitip apa sih? Nanti biar Maya yang sampein ke Farel. Jadi nanti kamu sore kuliah, Fit? Iya boleh. Dari kemarin bolos terus. Padahal bentar lagi kan mau ujian. Jauh dari sini. Ya lumayan sih bule. Sekitar 7 kilo. Kok kamu tahu, Fatan? Jadi sebelum saya nyari kerja di sini, saya pernah ngelamar di kampus itu, Bu. Jadi pesuruh gitu. Tapi saya nggak keterima. Makanya saya tahu kampus itu jauh dari sini, Bu. Terus kamu naik apa, Fit? naik angkot bule. Pulangnya sih agak maleman. Gimana kalau ditemenin sama Fatan aja? Boleh? Udah enak dilihat orang. Dan lagi kan nggak boleh pergi sama orang yang bukan muhrimnya. Bule juga rencananya mau malam ini minta tolong Nak Fatan ngupasin bawang buat masak besok, Fit. Kenapa, Fat? Ngupas bawang ya, Bu. Emangnya banyak ya? Boleh. Biar Fitri aja yang ngupas bawang, kasihin dong Fatan. Seharian kan dia udah kerja, masa malamnya disuruh ngupas bawang lagi? Lebih kasihan lagi kamu. Udah seharian bantu bule di warung, masih kuliah sampai malam. Masa harus ngupasin bawang? Udah biar Nak Fatan aja. Fit, karena kamu pulangnya malam, ditemenin sama Nabila saja ya. Iya, Rel. Oh gitu ya. Iya, gue ngerti. Lu pengen deket terus sama Fitri kan. Tapi gimana caranya, Rel? Kalau nggak gini deh, gue pikirin caranya dulu. Iya, ntar gue telepon lagi. Oke. Ya, yuk. Farel kenapa, Al? Farel pengen antar jemput Fitri kuliah. Tapi sama bulenya Fitri nggak boleh. Malah disuruh ditemenin sama anak kerabat bulenya. Tapi cewek juga. Kalau itu gue punya ide, Al. Ide apaan? Gini nih. Oke, jadi gini. Ntar kita berdua pakai topeng, abis itu kita pura-pura jigat si Fitri sama Nabila. Terus kita pura-pura mau perkosa mereka gitu. Lu nggak apa-apa, Rel? Ya elah, namanya juga pura-pura. Ya nggak? Terus waktu kalian datang buat beraksi, gue datang juga untuk selamatin mereka berdua. Gitu, kayak di film-film. Iya, cara ini pasti manjur, Rel. Dijamin pasti bulenya takut. Terus lo besok disuruh nganterin ke kuliahannya deh. Iya, sekarang mana topengnya? Ini buat lo. Loh, kok kayak gini? Alah, udahlah, pakai aja. Yang penting kan identitas tersamar. Ya udah, oke. Ribet banget. Tahu lo. Gimana, Rel? Serem nggak? Bukan serem tapi lucu. Yaudah sana lo, sembunyi aja. Ya. Yuk. Tan, gue cocok nggak? Hah? Persis kayak lo. Lu posisinya gigi. Udah ya. Hebat juga kamu, Fit ya. Masih semangat kuliah. Padahal kan pasti capek banget. Ayo ikut. Lepas ya, lepasin. Ikut, ayo. Lepasin. Udah, ikut. Yuk. Sebelum lo macam-macam, lo harus hadapin gue. Apa lo? Apa?
Hah? Awas lu ganggu saudara gua lagi. Fatan, untung kamu datang ke sini. Ya Allah, untung ada Fatan ya, Fit. Makasih banyak ya, Fatan. Jadi kalian berdua hampir dijahatin berandalan di jalan? Iya, Bu. Ngeri banget lagi. Tapi untung aja Fatan datang. Kalau enggak, kita nggak tahu harus kayak gimana ya, Fit ya. Iya, Bule. Pokoknya serem-serem. Tapi untung ada Fatan. Fatan udah nunjukin penjahatnya. Terima kasih ya Fatan ya, udah nolongin Fitri sama Nabila. Kamu memang benar-benar anak baik. Udah kewajiban saya, Bu. Yang namanya perempuan memang harus dilindungi. Bule jadi khawatir sama Fitri kalau keadaannya begini. Nah Fatan, mulai besok kamu antar jemput Fitri ke kuliah? Mau? Baik, Bu, baik, Bu. Saya siap kok. Nadine kok udah gede nggak sekolah sih, Pak? Iya ya. Kenapa nggak ada yang mikirin? Seumuran dia kan harusnya udah masuk TK. Ntar SD-nya gimana? Soalnya zaman sekarang kalau mau masuk SD harus lewat TK dulu. Loh, Pak, kok harus ngelewatin TK sih, Pak? Juga tuh kalau sekolah bukan ngelewatin TK, tapi ngelewatin kelurahan. Masa ngelewatin TK sih? Ini dia nih anak nih. Kenapa sih begonya gue yang diturunin? Bukan begitu nah maksudnya. Susah deh. Tahu ah. Mungkin aja dulu Nadine sudah pernah sekolah. Jadi kita nggak perlu daftarin lagi. Nadine. Aduh. Nadine. Dulu waktu tinggal sama Mama, Nadine sekolah di mana? Nadine, kamu sekolahnya di mana? TK aku sebenarnya dulunya di dekat rumah aku sih. Nadine, kamu mau nggak sekolah lagi kayak dulu? Nadine, kamu mau sekolah nggak? Mau. Tapi Om Normannya nggak mau nganterin. Jadinya Nadine di rumah aja deh. Jadi gue nih salahin. Ini anak dia mulu dari datang. Nggak ngomong apa-apaan ke orang bisu. Kalau dia ngomong kan bisa aku anterin. Nadine itu harus ngomong, harus terus terang, jangan diem aja. Orang lain kan jadi bingung, nggak tahu apa yang Nadine mau. Ya sayang ya? Nadine, kalau kamu mau sekolah, besok pagi bangun pagi-pagi ya kayak Yuga. Jadi bisa Om anterin. Kamu kelas TKA apa kelas TKB? Capek deh gue. Terus, kamu biasa berangkat sekolah jam berapa? Gagu nih anak jangan-jangan. Gimana sih? Tadi baru di-charge, sekarang udah lowbat lagi. Si gagu lagi. Yuga! Tuh, Nadine, baterainya soak. Emangnya juga baca ya, Papa? Hai. Ya ampun, Tan. Muka kamu kenapa sih? Enggak apa-apa kok, Mos. Kamu habis berantem ya? Enggak. Ini aku habis kejedot pintu, Mos. Kok bisa sih? Ya bisa lah. Kamu tahu sendiri kan, sifat aku kan pecicilan. Makanya, Tan, kamu tuh hati-hati, jangan kayak anak kecil. Maksud aku, jangan ceroboh. Lihat deh, mukanya sampai memar gini.
Tapi kalau kejerit pintu kok kayak gini sih? Ini kayak habis ditonjok deh. Kamu kenapa sih, Al? Kok senyum-senyum gitu? Enggak, siapa yang senyum-senyum? Yaudah, aku duluan ya. Yuk. Sakit ya? Au! Iya, maaf ya. Nak, Papa antar Nadine dulu ya. Kamu belajar yang bener, jangan nakal. Emangnya Papa tahu sekolah Nadine di mana? Nggak tahu sih, Nak. Tapi katanya Nadine, TK-nya itu dekat-dekat rumahnya dia. Nanti Papa cari aja. Yaudah, Nadine, kamu bantuin papaku nyari sekolah kamu ya. Kenapa? Assalamualaikum. Salam. Rel, udah sini biar aku aja ya. Udah, nggak apa-apa. Kan aku pengen belajar masak, Fit. Lagian nanti kalau kita udah nikah, aku kan yang masakin buat kamu kalau kamu lagi hamil. Ingat kan janji kita yang waktu itu? Fit, aku bantuin ya. Nggak usah, biar aku sama Fatan aja yang kerjain ini ya. Nggak apa-apa kok. Lagian aku nggak ada kerjaan. Fit, hubungan kamu sama calon tunanganmu itu gimana sekarang? Benar-benar berubah? Bubar sih enggak, cuman paling jarang ketemu aja jadinya. Kamu cinta banget sama dia ya, Fit? Ya cinta lah, Bil. Kalau nggak cinta, ngapain juga aku mau tunangan sama dia? Kalau kamu, Fatan, pasti kamu di kampung juga udah punya pacar ya? Kok tahu? Jadi bener, udah punya pacar? Hah, udah. Orangnya kayak gimana, Fat? Baik banget. Orangnya itu bukan baik sama aku aja, tapi sama semua orang. Sabar, tulus, gak pernah negatif mikirnya. Terus kemauannya kuat, manis, rambutnya panjang. Wah, kayak Fitri dong. Ya, mirip sih. Kamu pasti cinta banget sama dia ya, Fat? Banget. Aku sayang banget sama dia. Aku akan lakukan apapun agar bisa sama dia terus. Loh, Fit? Kok nangis? Enggak apa-apa. Kamu pasti terharu ya dengar ceritanya Fatan. Enggak, ini bawang pedes di mata. Fatan, kalau kamu emang cinta sama dia, kenapa kamu nggak segera nikah aja, Fat? Nikah? Ya mau sih, tapi kan harus ngumpulin duit dulu. Nadine, ini TK kamu bukan? Hah? Bukan juga. Aduh, Nak. Udah 15 TK, Nak. Kita cariin. Masa ini bukan juga? Terus kamu mesti cari di mana lagi? Kata kamu, TK kamu dekat rumah kamu. Di perumahan sini tinggal ini doang TK-nya. Ngomong dong, jangan diem aja. Orang gagu. Mau patah nih belenggang gue. Om, maksud aku ini, TK aku ini bukan di daerah sini. Loh, kata kamu TK kamu tuh dekat rumah kamu waktu kamu tinggal sama mama dulu. Maksud aku di Australia. Hah? Di Australia? Kenapa lu nggak ngomong dari semalam sih? Capek. Kecil-kecil jadi orang tua lo. Australianya di pengkolan mana? Jangan-jangan ini anak guru lepas lagi. Kesel deh gue. Om kenapa nangis? Bodoh, capek nih Om, mau pingsan. Ya ampun Pak, kenapa? Anak yang diam kok nangis aja bapaknya? Ibu juga kalau punya anak kayak gini langsung pengen bunuh diri, nyemplung sumur. Capek nih gue, balik lagi deh tuh. Oke, Ma. Ya, kalau gitu aku nggak jadi kesana ya. Oke, bye. Kenapa, Tan?
Kamu nggak jadi jenguk keluarga kamu ke Singapura? Syukurlah, Mos. Keluarga aku udah baik-baik aja kok. Udah gak ada masalah lagi. Mama sama papa aku udah rukun lagi. Bagus deh kalau gitu. Aku ikut seneng. Al, kamu nggak pulang, Al? Bentar lagi, Mas. Kenapa? Kerjaan kamu masih banyak ya? Aku lagi bingung aja nih, Mas. Bingung kenapa sih, Al? Kayla masih nginep di rumah orang tuanya. Aku ragu-ragu, aku jemput apa enggak ya dia? Emangnya kamu nggak kangen apa sama dia? Ya kangen lah, tapi... Ya ampun, Al. Kalau kalian berdua sama-sama gengsi, kapan selesainya masalah kalian? Kalau gue jadi lo nih ya, gue jemput dia. Ya terlepas dari siapa duluan yang bikin masalah. Kalian kok ngeliatin aku kayak gini sih? Tristan ini dalam hal tertentu emang dewasa banget ya. Aku bener-bener gak nyangka. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Kakak, ini aku. Kayla? Kayla, kamu udah pulang? Udah. Kayla, kamu tuh bandel banget sih. Kasihan tuh si Aldo. Iya. Aku tuh udah capek diomelin sama semua orang. Kakak jangan ikut-ikut ngomel dong. Habisnya aku kesel sama kamu, Kay. Lagian kamu gak menghargai suami banget sih. Tapi, yaudah. Sekarang kamu udah balik sama Aldo kan? Iya, Kak. Kak, aku dengar kakak sekarang lagi tempatnya Fitri ya? Aku udah tahu semuanya, Kak. Gimana keadaan kakak sekarang? Baik. Terus sekarang kamu sama Aldo tinggal di rumah Mami ya? Belum. Aldo di rumahnya. Ya, aku di sini. Habisnya dia nggak mau jemput aku sih, Kak. Oke. Hati kamu itu terbuat dari apa sih? Kasihan si Aldo, Oke? Maksud kakak tuh apa sih? Oke. Tuhan itu udah ngirim cowok yang baik buat kamu. Kurang sabar apa sih dia, Oke? Iya sih, Kak. Tapi kan kalau emang dia pengen aku ke rumahnya, dia harusnya jemput aku di sini dong. Kamu salah, Kay. Kamu yang memulai semuanya, jadi kamu yang menyelesaikannya. Dewasa sedikit dong, Kay. Kay, mempertahankan perkawinan itu nggak bisa dengan sikap kayak anak kecil gini. Kok kakak tiba-tiba ngomong kayak gitu sih, Kak? Kay, kamu harus tahu. Dia itu baik banget sama aku. Dia udah banyak nolong aku, Kay. Jemput nggak ya? Nanti dia malah makin nginjek-nginjek harga diri gue lagi. Makin seenaknya. Terus nggak merasa kalau dia itu salah. Tapi bener juga kata Tristan. Kalau misalkan gengsi-gengsian, kapan selesainya masalah ini? Gue jemput aja deh. Aku ke rumah Aldo dulu ya. Mami nggak marah kan? Aku yang salah. Nggak, Kay. Mamimu juga ikut salah. Ya, guys. Mi, Pi, saya anterin ke Aldo dulu ya. Kay, salam buat keluarganya Aldo ya. Kamu jangan lupa minta maaf sama mereka. Ingat itu. Pi, kalau mereka nggak maafin aku gimana? Jangan berbuat salah kalau kamu tidak bisa menerima hukumannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldo, maafin aku ya, Al. Iya, aku udah maafin kamu kok sebelum kamu minta maaf. Aduh, perih banget untung cabai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kak, di sini ada Aldo. Kita semua lagi ngumpul loh. Aduh, kakak ikut seneng ya. Aduh, perih banget. Hah? Apanya yang perih, Kak? Apa yang panas? Kayak udah dulu ya, nih panas banget nih, perih nih, udah ya. Halo. Ya, matiin. Kayla, emangnya Farel tuh kenapa sakit? Nggak tahu. Dia cuma ngomong perih, panas, pedes, gitu. Aduh, Pi, gimana dong Farel, Pi? Mami takut kenapa-kenapa nih. Jangan-jangan Farel dianiaya lagi, Pi. Mami tenang aja, percaya aja sama Farel. Dia kan udah dewasa. Kalau dia diapa-apain pasti dia nggak akan diem. Orangnya berani kayak gitu kok. Ya tapi kok Farel bilangnya panas, perih, pedes. Duh, jangan-jangan habis digebukin lagi nih, Pi. Biar saya yang telepon ya. Ya, Rel, lu gak kenapa-napa kan? Mami khawatir nih sama lu. Katanya panas, perih. Emang lu lagi ngapain? Enggak, tadi gua habis motong cabai, terus tangan gua perih banget kayak kebakar. Motong cabe. Anakku yang ganteng disuruh motong cabe. Terlaluan banget sih. Enggak sekalian ngulek aja, Rel. Maksud gua, lu gak kenapa-napa kan tapinya? Iya, enggak apa-apa, gue baik-baik aja kok. Al, bulenya Fitri sekarang udah mulai suka sama gue. Udah dulu ya. Udah dulu ya. Yuk. Bapak, barusan kamu ngomong sama siapa? Saya ngomong sendiri, Pak. Suka kebiasaan gitu emang saya. Maksud saya masih waras kok, Pak, nggak gila. Ya, soalnya waktu SMA saya suka ikut teater, jadi kebiasaannya kebawa, suka dialog sendiri. Fatan, enak gak telur dadarnya? Itu aku yang bikin loh. Enak banget. Fit, habis sarapan ini, kamu tolong ya ke pasar sama Fatan. Ini daftar belanjaannya. Iya, boleh. Kalau belanja jangan kayak kemarin. Kelamaan. Kamu mampir pada kemana aja sih? Kemarin nyari ikan segarnya susah banget, Bule. Tapi sekarang udah ada tukang ikan langganan. Boleh. Saya pengen ikut juga ke pasar. Boleh kan? Boleh aja. Memangnya kamu lagi nggak sibuk? Kebetulan emang lagi nggak ada apa-apa di yayasan. Ya kan, Abah? Mama ini ada-ada aja. Masa gua artis, figuran Papa Nata suruh ke pasar, segala beli kangkung lagi. Malu kalau diliatin penggemar. Fitri? Fitri? Mas Norman. Belanja sendiri, Mas. Apa? Apaan sih? Mas, aku duluan ya, Mas. Udah ditungguin Ibu tuh. Gila tuh Farel, masa gue timbuk pakai ginian? Aduh, nambah lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, masih 5. Waduh. Tapi kayaknya masih ada yang kurang deh. Aku ke situ dulu bentar ya. Tuh, kayaknya sayurannya seger-seger banget. Farel,
Kamu tadi ngapain sih ngelempar Mas Norman gitu, kan kasihan. Habisnya aku kasih kode dia nggak ngerti juga, Fit. Yaudah aku timpuk aja. Iya Rel, tapi kan kasihan. Ya gimana dong, daripada dia manggil nama aku. Rel, enak ya? Enak apanya? Telur dadarnya. Telur dadar. Tuh, buatannya Nabila. Tadi pagi kayaknya kamu makannya enak banget. Cemburu ya. Gak, siapa bilang? Lebih enak masakan kamu, kok, Fit. Pokoknya nggak ada yang bisa ngalahin masakan kamu. Terus, kenapa tadi pagi kamu bilang enak banget? Kan kamu yang ngajarin supaya kita lebih sopan dan bisa basa-basi. Iya, sekarang kan kamu udah lebih santun. Lihat jantung jalan, Hoi! Farel apaan sih? Dia kan nabrak aku, Fit. Kamu minta maaf lagi. Farel, baru aja aku puji kamu lebih santun. Gituin doang aja ngajak berantem. Rel, di pasar itu banyak preman. Kalau orang yang tadi itu sakit hati gimana? Kamu mau dikeroyokin? Udah. Ayo. Aduh. Punya dosa apa sih gue? Sial mulu. Aduh. Iya. Tentu aja Farel nipu kamu pakai ulekan. Farel kan sedang menyamar jadi Paten. Nah, kalau kamu manggil dia Farel, terus mereka dengar, bisa berantakan rencananya. Jadi gitu. Makanya dia nimpuk gue pakai ulekan. Kenapa nggak sekalian aja disumpel mulut gue pakai ulekan? Emangnya papa mau kalau mulutnya dilempar pakai ulekan? Ada, sakit ya, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, maafin aku ya, Ma. Iya, Aku tahu. Aku udah ngecewain semuanya. Kayla kan udah minta maaf, Ma. Masa nggak bisa dimaafin? Siapa yang gak maafin? Maafin kok. Maafin. Tapi muka cemberut begitu. Terus harus gimana? Harus ketawa-ketawa? Udah, mau masak dulu. Kayla, kamu sehat? Kandungan kamu gimana? Sekarang kamu istirahat aja dulu. Aldo, istirahat aja dulu. Wah, ini lagi. Aku kangen banget sama kamar ini, Al. Aku janji, aku nggak akan ngulangin kesalahan besar aku lagi. Kayla, sebenarnya kamu udah sering ngomong kayak gitu kan? Setiap abis ngecewain aku, kamu bilang kayak gitu. Janji. Tapi janji kamu kemana? Waktu itu aku udah nggak tahan, Al. Aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Pikiran aku tuh buntu. Kebetulan, Mami ngedukung aku untuk kabur. Mami kamu? Bukan maksud aku. Oh, jadi mami kamu yang punya usul untuk kamu kabur ke Singapura, iya? Aduh, Al, kamu jangan marah ya sama Mami aku. Aku nggak tega sama Mami aku. Lagian, Mami tuh sayang banget sama aku. Jadinya dia kesian ngedenger semua keluhan aku. Aku nggak nyalain mami kamu. Aku nyalain kamu karena kamu nggak punya pendirian. Kamu kan udah dewasa, udah berani berumah tangga. Kamu bisa kan mengambil keputusan yang benar? Udah jangan nangis terus ah. Al, setelah ini perasaan kamu gak bakal berubah kan ke aku? Perasaan aku ke kamu gak bakal berubah. Tapi untuk maafin kamu 100%, butuh waktu, Kayla. Kamu mau kemana? Kayla, kamu baru mau aku tinggal ke kantor aja udah panik kayak begitu. Kamu kebayang gak? Waktu aku ditinggalin sama kamu tanpa pamit, hah?
Jangan marah sama aku lagi dong, Al. Ya udah sekarang kamu istirahat. Aku ke kantor dulu, banyak kerjaan ya. Al, kamu nggak mau nyium aku dulu? Kayaknya udah masih marah banget sama aku. Hari ini Tristan nggak masuk kerja lagi. Kayaknya kalau nggak ada dia, hidup di dunia ini sepi ya buat aku. Tristan? Waduh, kamu semangat banget sih suaranya. Iya, aku kangen banget sama kamu, Tan. Gimana? Mukanya masih ngilu-ngilu? Lumayan. Ya udah, kamu istirahat aja ya, sayang ya. Miss you, Beb. Miss you tuh. Kamu dong yang tutup telepon duluan. Kamu aja deh. Kamu. Kamu? Kamu. Gimana kalau aku aja, Mas? Mati beneran. Mah, Mama dapat titipan salam dari Mami. Iya. Aduh, jawabannya pendek banget sih. Marahnya kok lama amat. Mah, kalau nanti anak aku lahir, Mama kasih nama apa? Belum tahu. Tapi kalau anak ini lahir, Mama yang kasih nama ya. Waktu Mama hamil Aldo, Mama ngidam apa? Lupa. Ini anak bisanya cuma nangis mulu. Kayak anak kecil. Mama apain lagi sih Kayla? Orang gak diapa-apain kok. Tapi Mama diamin kan? Itu sama aja menghukum dia. Pak, aku itu masih sebel sama dia. Tuh. Ya, kabur lagi ntar. Nih, Pi. Laporannya udah selesai semua. Bagus, Al. Terima kasih ya. Kamu ini memang lengkap. Karyawan yang baik buat kantor ini, sahabat yang baik buat Farel, menantu yang baik buat saya, dan suami yang baik buat Kayla. Papi terlalu berlebihan, Pi. Gimana dengan Kayla? Keluargamu masih marah sama dia? Enggak kok, Pi. Mereka semua udah bisa menerima dengan lapang dada. Mungkin Mama marah awalnya, tapi karena Kayla kan sedang hamil dan dia sendirian di negeri orang. Tapi sekarang udah gak marah lagi, Pi. Malahan tadi pagi saya lihat Mama sama Kayla ngobrol banyak gitu, Pi. Keluargamu memang baik ya sama Kayla. Ntar ya. Wih, umur panjang dia.
Kayla. Ya, Kay? Papi. Tuh, Kay. Kamu kenapa nangis? Pi, aku mau pulang ke rumah aja. Aku gak mau tinggal di rumahnya Aldo. Mamanya Aldo musuhin aku, Pi. Dari kemarin aku cuma negur, tapi aku malah didiemin. Sampai tadi pagi aku tegur juga aku masih didiemin. Kay, kamu tinggal di rumah papi juga tidak menyelesaikan masalah. Kamu dewasa dikit dong, Kay. Kan kamu yang melakukan semua itu. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Kenapa kamu mesti bohongin papi?